25 Desember kalau ya kan tiap tahun. Bicara boleh nggak? Ini sama dengan sunnah. Boleh nggak? Kalau nggak berani memberikan waktu. Ini kau lawan nih anak kecil nih, lawan nih kecil nih. Atau jemaah dunia tuh. Assalamualaikum Kasihan Bang Datu ini. jemaah dunia. Bang Datu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini junior. Waalaikumsalam adikku, anakku dan segalanya. Dikit Bang Naman, Dia minta habis ini di mana? Habis ini saya di mana? Nah, aku ingin menanggapi dikit nih soal tentang perayaan ulang tahun gitu. Iya, silakan. Kan yang biasa merayakan ulang tahun itu kan anak Yang kecil. Iya. dibahas. Iya. Sabar Bang. Kalau Tuhan pencipta alam semesta, gimana punya? Nah, kayak gini. Kalau kelahiran Tuhan yang dirayain ulang tahun itu nggak paten. Soalnya gini. Masa Anda mau menyetarakan status ketuhanan Tuhan Anda dengan manusia biasa? Kan yang ngerayain itu kan manusia biasa. Dengan ulang tahun. Kenapa Tuhan mesti dirayain ulang tahunnya gitu? Jangan keroyokan gitu, gantian kita bicara supaya jangan tidak nampak ketakutan Anda. Yang muslim lain kita diam ya, Oke. hadapi anak kecil aja, jaga nggak usah mulut kita yang udah Anda. gede, anak Ini kecil mau aja. diskusi atau gimana? Jangan nampak terlalu penakut lah. Iya, makanya Keroyokan Anda gitu. jawab. Anda jawab. Saya Berarti harus tertibkan dulu. Kami harus tertibkan dulu suasana yang berisik ini, baru kita diskusi. Itu yang benar. Oke. Kita jawab ya. Tunggu. Oke. Anda tidak boleh menyamakan ketika kami merayakan hari Natal. Emang sama rupanya seperti yang Anda katakan tadi, seperti manusia merayakan seperti anak kecil. Ada kami tepuk-tepuk selamat ulang tahun? Nggak ada. Kami ibadah sebagai pengucapan syukur kami. Kalian tahu nggak sebenarnya maknanya kenapa kami merayakan Natal? Ada ungkapan syukur kami bahwa di tahun itu kami masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Itu sekaligus pengucapan syukur terhadap diri kami. Dan sekaligus untuk mengenang bahwa di tanggal ataupun di bulan itu Tuhan pernah datang dalam wujud manusia seperti itu. Tapi bukan Bapa yang datang menjadi manusia, langsung menjadi manusia ya, surga kosong, enggak. Jadi perbaiki dulu pemahaman kamu terkait dengan keimanan Kristen. Mereka tidak kenal. Ya, oke. Mereka Jadi tidak paham. kalau gitu begini. Ya udah, kalau bahasa yang ulang tahun itu oke. Tadi yang saya pertanyakan itu kepada Bang Gian itu. Coba dijawab dulu. Masih ingat ke pertanyaan tadi saya itu? Semua sudah dijawab. Yang mana lagi deh? Nggak dijawab. Anda belum menjawab itu. Belum. Ya diulangi biar jawab. Begini. Tapi Junior, saya jujur. Siapa namanya? Saya sih Junior. gini. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Ya, selain Menurut kamu Anda yang disalib itu siapa? Yudas atau Yesus? Itu aja. Siapa? Menurut Anda? Sebenarnya itu nggak boleh kamu tanyakan sayang. Yudas atau kamu sudah baca? Coba. Gini. Di sini status saya Ya, itu yang disalibkan sebagai Yesus. seorang Jangan. anak Dia mau kecil jawaban polos Yesus, yang ingin menanyakan Yesus. tentang kebenaran Yesus. mungkin suatu Tuhan lah di dalam ajaran agama Anda. Iya. Makanya di sini saya sebagai anak yang polos ingin bertanya, Anda sebagai mungkin sudah senior Jangan dan kamu bilang. Anda ngerasa jangan kamu sudah bilang paham polos, terhadap Kamu agama Anda. anak yang Anda luar harus biasa jawab loh. pertanyaan-pertanyaan saya. Iya, jangan kamu tunggu dulu. Bukan Saya polos. Dia jangan kamu dipengaruhi bilang dengan polos. Ustaz Kamu anak ceramah yang luar Ustaz. biasa loh. Karena kamu dikirim oleh ini loh. Kamu punya sesepuh nih. Mereka nggak mampu loh melawan kami. Sehingga kamu yang dikirim untuk berdiskusi sama Bukan kami. mereka tidak mampu melawan Ya, Anda, mampu. tapi Anda harus Ya, hadapi kamu luar biasa pertanyaan-pertanyaan saya. Kamu baru luar Anda biasa. lawan mereka. Percayalah, kamu luar biasa memang dibandingkan ini host dan yang lainnya nih. Nggak sanggup mereka untuk berdiskusi dengan kami, diskusi lintas agama. Lanjut Zuma, apa lagi yang mau kau tanyakan sayang? Memang level Ya, kami memang gini. orang-orang yang cerdas Bang seperti kamu. Daman, standby. Bang Daman. Gini. Nah, tunggu. Boleh saya lanjut? Lanjut. Tanya Oke. host, tanya host. Kalau Nah. boleh lanjut ya, saya bukan host. Bentar, Bang Billy udah selesai sama datanya Bang Billy. Oke. Saya buka, bisa dibuka. Bentar ya Dek ya, Ini bentar ya. Oke. Lanjut Bang sangat Billy bagus dulu. sekali. Jadi seperti saya bilang tadi ya, kakak adik itu biasa ribut. Misalnya gini, gua bun-bun lu, saking keselnya, ya. Tapi apakah di bun-bun? Ternyata kan tidak. Nah, kita lihat bagaimana status Ismail di hadapan Tuhan ketika waktu itu. Kita lihat para malaikat berkata gini. Ini temanya apa lagi nih Bang?
Enggak, ini beda. Coba dibuka, sungguh kalimat. Aku buka kamera dulu. Enggak, ini belum clear loh. Yang sama Zuma belum loh, Zuma Junior. Kok sudah ganti? Oke, ini dari Sefaria ya, Sefaria. Dari Traktat Yoma ya, di dalam Talmud ya. Dikatakan Rashi, jadi Rashi menulis ya. Yunus itu. Rabbi Ishak di dalam Hosana Rabbah menulis, seseorang itu dihakimi only for his action of that moment. Dihakimi perbuatannya ketika di waktu itu saja. As it is stated, sebagaimana ada tertulis, for God has heard the boy's cry, karena Tuhan mendengar tangisan anak kecil itu, Ismail ya. And he is there, dan dia ada di sana. Rashi melanjutkan komentarnya. At that very time, the angels were, pada waktu itu para malaikat prosecuting Ismail, mendakwa Ismail. They were questioning, mereka mempertanyakan para malaikat tentang Ismail ini, apakah harus ditolong atau tidak, diberikan air atau tidak. Hashem who was about to miraculously save the boy, Tuhan akhirnya menyelamatkan anak itu Ismail. Para malaikat berkata, keturunannya akan membunbun many Jewish people, orang Yahudi. Let him die, biarin aja dia mati, kata para malaikat ya. Lalu apa kata Tuhan? Ya, Hashem berkata, jawab sekarang pertanyaanku. Ismail itu sadik atau rasya? Ya, Ismail itu orang soleh atau orang jahat sekarang? Para malaikat mengatakan adalah sadik. Ya sudah, kalau dia sadik berarti dia berhak menerima pertolongan. Jadi Ismail di dalam mata Tuhan pada waktu itu adalah orang sadik, orang soleh. Tuh, sadik ya. Mau terlepas dari apapun itu, mau tidak mau, ini data mengatakan bahwa Ismail dianggap oleh Tuhan sebagai orang yang soleh, sadik. Lanjut Bang, cukup ya Bang Danan ya, datanya ya. Oke, mantap. Dia aja yang fitnah tadi berarti. Saya nggak tahu kenapa orang Kristen itu sangat membenci Ismail, saya nggak tahu. Entah, aneh dia itu. Karena apa? Karena dari keturunannya terlahirlah Nabi Muhammad. Karena kebenciannya terhadap Muhammad, nah itu yang terjadi. Kami Jangan beropini, jangan beropini. Kalau bukan dari orang Kristen langsung. Ini sekarang temanya apa itu? Kita fokus dulu. Kita mau melayani terkait dengan Ismail. Ya, hadapi aja anak kecil nih Bang, silakan. Hadapi anak kecil ini aja nih, anak kecil polos yang ibaratnya anggap aja itu anak abang. Anggap aja itu anak abang yang lagi bertanya tentang Tuhannya. Silakan adikku bertanya ke ayahnya bagaimana tentang Tuhan, silakan. Cek. Oke. Nah, sini saya mau nanya dulu Bang. Yang disalib itu siapa? Yudas. Yesus kan, Yesus, oke. Berarti kalau dalam penyaliban itu kan dibunuh. Yang bunuh dia siapa? Tuhan atau manusia? ya itu pertanyaan dari para ustadz ajaran. Enggak. Ini pertanyaan pribadi dari saya. Makanya karena saya penasaran, saya bertanya kepada Anda. Sudah narasi itu ya. Yang membunuh siapa? Saya sudah dari pagi kok ikut yang bunuh Yesus. Oke, berarti jawab dulu, yang bunuh siapa? Manusia. Iya, manusia lah. Pak Abraham jawab. Oke, manusia. Berarti gini. Baru dia mau Gini, sudah mau tanya. dengar dulu oleh Bang. manusia. Dengar Ya. dulu Bang. Tolong dengar dulu. Tuhan dibunuh oleh manusia. Jadi, iya kan Tuhan dibunuh oleh manusia. Iya. Kan itu gini. narasinya itu. Masuk akal gak? Sang pencipta dibunuh oleh ciptanya, masuk akal nggak menurut Abang? Masuk akal kalau nggak? Muslim pakai akal nggak masuk akal. Kalau kami pakai iman masuk akal. Gini. Kami kan Tuhan pakai iman. itu, Kalian kan pakai Tuhan akal. Tuhan itu bisa dijelaskan secara logik. Kalau Tuhan Anda benar-benar Tidak Tuhan, bisa. coba jawab pertanyaan saya itu yang tadi. Tidak bisa. Tuhan itu tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Begini, Tidak dapat gimana konsepnya tidak Bang? dapat. Gimana konsepnya Dia hanya seorang diimani ciptaan ada. membunuh penciptanya? Iya. Itu di luar prediksi BMKG Bang. Masa iya? Bukan. Ciptaan membunuh penciptanya. Adik itu menjawab menurut akal. Kami menjawab menurut iman. Bahwa yang tidak mungkin Bang, bagi justru Tuhan dengan mungkin. akal itu gini. Karena dengan akal. gini ya. Karena kita mau
membuktikan, bukan kita sih tapi Anda. Di sini Anda membuktikan bahwasanya Tuhan Anda itu benar-benar Tuhan. Makanya coba jawab dengan logik. Bukan dengan iman. Karena iman saya dan dengan iman Anda itu berbeda. Makanya yang Jangan ditanya. yang bisa Jangan membuat ditanya, saya loh. paham itu dengan logik. Bang, aduh, Iya, gitu jangan aja. ditanya. Yang ditanya. Pasti orang zaman itu, nah pasti dia juga berpikir dong sama seperti saya. Loh ini kok Tuhan disalib sih, kok ini Tuhan dibunuh sama ciptaannya. Iya. Kemudian yang berikut ya, tadi saya sudah jawab itu. Terserah kamu nanti kamu mau menyimpulkannya seperti apa. Kemudian kalau kamu mengatakan kok Yesus, kok apa ya, kok Tuhan disalib, kok Tuhan malah mati, kamu juga harus paham ya, sesuai dengan Alkitab. Yesus itu bukan mati memang karena dia nggak mampu untuk supaya dia tidak mati, enggak. Di mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Saya baca ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi Yesus dia mati, dia sendiri yang memberikan nyawanya dan dia bangkit kembali dan dia sendiri mengambil nyawanya dengan kekuasaannya. Dia 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Oke. Kalau Dengar Yesus dulu, tadi bilang dengar dulu. seperti itu, Tidak iya, seorang iya. pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kemudian aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Jadi Yesus mati, pencurahan darah di kayu salib itu sebagai pendamaian supaya hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Kamu tahu nggak hukum Taurat apa itu? Oke, kalau seperti itu, yang Anda harus tuhankan itu Allah bukan Yesus, karena kan Yesus sendiri di situ. Itu Iya, manusia, Allah Bang. yang Anda maksud, Allah yang disembah. Allah yang oleh Anda bangsa tuhankan, Israel, bukan Yesus. Itu ada di dalam Iya, diri Yesus. kan Yesus sudah mengaku dia itu manusia. Udah, Bang, berarti yang dituhankan itu Allah bukan Tanya, Yesus. kamu belajar Yesus lagi menyerahkan ya, dirinya kepada Tuhan. Kalau kita pakai logik juga, Bang, berarti itu bukan bagian dari Tuhan dong. Kan dia menyerahkan, kan Tuhan bisa ngambil aja gitu bagian dari dirinya kapan aja. Tapi karena Yesus sendiri nanti Anda menyerahkan dirinya kepada Tuhan, di situ sudah jelas bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Oke, Yang saya Tuhan jawab itu sekarang sebenarnya ya. Allah. Gitu, Saya Bang. baca Mohon lagi. izin menanggapi boleh bang? Tunggu sebentar ya, ini Oke. sedikit saja, berapa detik saja. Saya baca sekali lagi buatmu ya, Zuma ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Manusia mana yang bisa melepaskan nyawanya kemudian mengambilnya lagi? Kalau kamu menganggap Zuma bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nggak ada di situ dikatakan kehendak Allah atau kehendak siapapun, tapi kehendak Yesus sendiri. Loh, Aku berkuasa berarti memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi dia berkuasa mengambil Nah, dan berarti ayat pertama dan mengembalikannya. ayat kedua itu bertentangan dong. Bukan Itu kan bertentangan, Bang. Makanya, Di situ Yesus bukan sendiri yang bertentangan. mengatakan. Makanya Ini, kamu harus itu Yesus paham sendiri juga. yang Enggak, mengatakan, gini, dia kamu memberikan harus dirinya paham kepada natur kemanusiaan Bapa. dan natur keilahiannya. Seperti itu, silakan Bang Jimen tadi mau tanggapi apa? Oke. Aduh. Tadi itu sepertinya abang berbicara juga pakai data. Itu wajib gitu. Bagus. Itu diskusi. Tapi sebelum kita menyatakan siapa Tuhan dalam Alkitab, dalam siapa Tuhan dan siapa nabinya, siapa yang diutusnya, kita harus kenal juga gitu. Siapa Allah terlebih dahulu yang wajib disembah. Itu Allah bisa kita lihat di Coba tunggu lagi di telepon. Mau jemput nenekku mungkin ini. Lanjut. ya, bisa kita lihat dari di mana itu di Bilangan 23:19. Allah itu bukanlah manusia sehingga ia berbohong, apalagi anak manusia sampai dia menyesal. Masa dia berfirman tapi tidak menepatinya? Itu sifat-sifat Allah. Allah Bapa. Lalu 2 Samuel 7:22. Allah menjelaskan seperti apa pribadinya dia, tidak sama seperti ciptaannya. Ya, tidak ada yang seperti dengan dia. Lalu kita konfirmasikan kepada Yesus, apakah Yesus bersaksi tentang dirinya? Ternyata bersaksi juga Yesus. Berkata bahwa pekerjaannya dari Bapaknya, dia diutus dari Bapaknya. Semua pekerjaan besar maupun kecil firman-Nya itu berasal dari Bapaknya.
yang di atas, dan dia tidak bisa menghendaki dengan sendirinya, tetapi kehendak Bapaknya. Di mana kita lihat Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 5 ayat 36, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29, Yohanes 10 ayat 25, Yohanes 3 ayat 2, Yohanes 3 ayat 33 sampai 34, Yohanes 7 ayat 28, Yohanes 17 ayat 3. Kita lihat lagi apakah benar Yesus berkata bahwa Allah Bapa itu yang satu-satunya kita sembah dan Allah kita semua. Ternyata Allah juga sebelumnya ternyata menyatakan dirinya bahwa dia satu-satunya dan dia esa. Di mana kita lihat dia itu esa? Di Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 33. Jadi kita lihat apakah penghapus dosa ditanggung oleh Yesus? Ternyata tidak. Ternyata Allah menegaskan penghapusan dosa tidak ditanggung. Di mana? Di Ulangan 24 ayat 16, Ezekiel ayat 18, Ezekiel 18 ayat 20. Dan kita lihat lagi pembicaraan Yesus dengan kaum Samaria. Di mana ada pembicaraan itu terjadi, Hezekiel dengan Samaria? Ternyata ada di Yohanes 4 ayat 9 gini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, ternyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Ya, karena sebelumnya Yesus menjelaskan kebesaran Allah. Lalu dia menjawab, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, maksudnya Yesus. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat yang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang tiba sekarang bahwa penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus jawab Yesus, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Ternyata Yesus juga mengkonfirmasi dia seorang nabi dan dia seorang Mesias. Tidaklah mungkin dia di perjanjian baru mengkonfirmasikan lagi bahwa dia itu adalah Tuhan. Itu kontradiksi, brother. Kalau kontradiksi, apakah kita memakai dua ayat? Tidak bisa kita pakai dua-dua ayat. Kita katakan dia juga Mesias, kita katakan dia adalah juga Tuhan. Sebab dia sebelumnya di Ulangan 23 ayat 19 menyatakan bahwa dirinya bukan manusia, apalagi anak manusia. 2 Samuel 7 ayat 22. Dia menyatakan juga bahwa dia tidak sama dengan hasil ciptaan yang diciptakannya dari dirinya. Jadi brother, itu sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Kenapa tidak masuk di akal? Karena perjanjian baru dibentuk, dikanonkan setelah Yesus itu telah tiada. Murid-muridnya telah tiada. Kapan itu dikanonkan? Kira-kira 405 Masehi. Ya. Siapa yang mengkanonkan? Yang mengkanonkan, yang membuat buku-buku tersebut, surat-surat tersebut adalah bapak-bapak, pandangan bapak-bapak gereja pada saat itu bersamaan Paulus atau Saulus. Mari kita lihat, apakah Saulus dan Paulus yang sekarang kita agungkan di Alkitab bahwa dia itu adalah seorang rasul? Oh tidak, brother. Mau berkhotbah atau mau berdiskusi? Saya menjelaskan secara berurut, secara lagi namanya Anda comot saya satu ayat yang menjelaskan lain, secara sistematis struktur. Anda dan comot sana, logis. comot sini, nggak fokus. Bang Jimen ini Kristen, Bang Gian. Kristen beliau. Dia nggak paham kalau saya Kristen dari GBI. Gila dia nih. Kamu mau Kristen atau tapi kamu bukan Kristen bagi saya. Bagi saya ini Anda tadi bukan saya Kristen. menjawab saya bertanya dalam fungsi. Data-data. Ini saya kasih data bahwa Paulus tidak bisa dipegang Anda omongannya. mau bicara apapun itu,
Kalau Anda Kristen, berarti Anda domba yang tersesat masuk dalam golongan itu. Wah, ketika Anda menyatakan bahwa Anda nggak usah saya Kristen yang domba yang Kristen lah. tersesat, sementara Yesus menyatakan dia adalah Dengan Mesias dan kebenaran Nabi, apa dia tidak saya sama bisa dengan percaya bahwa Bapa. Anda Kristen? Coba, saya mau bertanya dengan kebenaran apa yang bisa Anda tunjukkan bahwa Itu Anda Kristen itu. Ya, saya udah Anda kasih Kristen data, itu, datamu Mei. mana? Datamu Iya, saya mau kontradiksi. tanya dengan kebenaran apa? Kristen itu, maupun sekalipun ada di KTP-nya dia Kristen, hari ini pun saya bisa merubah agama saya. Kalau Iya, brother, saya percaya Jangan- saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan sampai umur saya 23 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Sekarang berarti saya Anda sekarang nggak Kristen 27 kan? tahun. Berarti Anda sekarang kan nggak Kristen. Saya masih Kristen, saya masuk gereja. Barusan minggu yang lalu saya gereja Oh, makan sekarang live Anda di percaya ruang Tuhan ruang sebelah. Berarti Anda hanya belum merubah di kartu keluarga sama di KTP Anda. Saya Status gereja, agama saya Anda. jemaat GBI Carrefour Medan. Saya jemaat situ. Terus ngapain Anda? Tapi ngapain Anda? saya Kristen yang cerdas, yang mengaktifkan akal saya, yang mengaktifkan kebenaran saya, lalu mengimani, bukan Kalau menerima Anda Kristen yang dogma-dogma. cerdas, Anda nggak perlu lagi berkumpul dengan jemaat di GBI. Anda sudah akan berkumpul dengan keimanan Anda sekarang. Anda bilang kan sampai umur 13 tahun Anda Kristen percaya sama itu Yesus. adalah pengikut Yesus. Ketika Terus apa yang pengikut sudah kamu Yesus, ikuti? dengarin Yesus mengatakan, dulu. "Akulah guru dan Dengarin Tuhan." dulu. Terus kenapa Anda katakan dia Ketika tidak Tuhan? Anda menyatakan dia pengikut Yesus Oke, atau ayo, kita Kristus, bagi waktu bicara. Silakan segala Anda bicara. pekerjaannya, 3 menit segala ya, apa 3 yang menit. Ayo. disampaikannya, kamu imani Ayo. dan kamu taati. Salah satu Ayo kita diskusi 3 menit. Sudah jangan terlalu banyak sekali Anda bicara. 3 menit. Ini kita Saya diskusi. menunjukkan Ayo. tadi loh data bahwa Paulus Ya, itu silakan 3 berbohong. menit. Ya, oke, mari yuk. Nanti kasih waktu saya bicara juga ya, 3 menit kita. Silakan. Siapa yang bisa atur waktunya? Silakan. Saya sudah sampaikan, masa saya ulang, kau kira aku radiomu? Berarti Ya, sudah, Anda saya tadi sudah tidak tanggapi. mendengarkan. Saya sudah Bantah dulu tanggapi. data-data saya. Iya, sekarang Bantah kita data-data saya yang berdiskusi sebut banyak loh. Yohanes, Ulangan, Kita Kisah Para fokus Rasul. pada tema Saya apa? Ini kita sebutkan mau- tadi. Kita ini mau diskusi atau hanya mau perang kalimat saja? Saya sudah sebutkan data. Terus apa yang mau Anda pertanyakan ya? Apa yang mau Anda pertanyakan? Kenapa? Saya menanggapi, bukan yang saya tanya, yang saya sampaikan. Anda menjawab bahwa Yesus itu. Oke, adalah sekarang Tuhan. saya izinkan saya berarti Argumentasi bicara. Berarti gereja. kalau begitu ya izinkan saya bicara. Kenapa Ya Anda udah, tidak silakan, bicara? silakan. Oke, saya singkat saja. Ya, berarti Anda sesat. Kalau Anda mengatakan diri Anda Kristen. Itu argumentasi yang minta data. Kamu tahu nggak etika dalam diskusi? lanjut, tapi kasih data Iya, seperti iya. saya kasih data. Jangan nanya, oh berarti Anda sesat, tapi tidak ada datanya, tidak ada dari mana Anda berkata seperti itu. Tolak ukur barometer Anda apa? Anda berbicara tolak ukurnya apa ya yang dengan saya kata, tapi Anda nggak berikan saya waktu. Ini bagaimana Anda diskusi? Makanya beri saya waktu, jangan langsung Anda potong. Lanjut, tapi pakai data ya. Ya, Oke, jadi saya Jimen, ini ya 3 menit saja, nggak sampai 3 menit. Jimen, kalau menurut dalam keimanan Kristen kamu sesat. Kalau kamu tidak percaya seperti perkataan Yesus bahwa akulah dia, artinya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, maka Jimen, kamu sudah benar-benar tersesat. Dan saran saya, kalau kamu mengatakan bahwa kamu masuk Kristen dan kamu sekarang beribadah dengan jemaat di GBI, kamu ngapain beribadah di situ? Kamu bilang, ya saya pengikut Yesus yang mana? Kata Yesus, baptislah mereka. Terus kamu Jimen, masih menerima pembaptisan itu enggak? Kamu percaya enggak dengan kuasa Roh Kudus? Saya percaya, kamu dikaruniai enggak Roh Kudus? Kamu sudah berbuah enggak dalam Roh? Kamu sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Yesus? Tidak. Kemudian kamu sudah melakukan penginjilan enggak? Karena itu kan amanat agung loh. Sampaikanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Injil yang mana kamu sampaikan dengan mengatakan Yesus tidak adalah Tuhan? Jadi jangan lagi kamu mengatakan bahwa kamu supaya jelas statusmu. Kamu bilang kamu Kristen tapi kamu nggak mentuhankan Yesus. Kamu tidak percaya bahwa Allah itu adalah, bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tadi kan saudara saya sudah baca di dalam Kolose tadi bahwa seluruh kepenuhan Allah ada di dalam jasmani Yesus. Itulah sebagai salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Oke, demikian dari saya. Oke, biasa tanggapi. Lalu Anda mengatakan kepada saya, itu tadi Anda tidak pakai data loh. Anda nggak pakai data. Itu argumentasi Anda mengatakan saya sesat.
Di mana saya tanyakan balik, di mana Yesus menyatakan siapa yang tidak mentuhankan saya itu adalah sesat. Satu itu. Kedua, saya brother, dari kecil itu bersama nenek saya itu dibaptis dari kecil, disidik. Tahu arti disidik? Ya, saya dibaptis. Ya, dibaptis saya itu cuma cukup sekali. Ya, dibaptis saya cuma sekali. Di umur 23 tahun aktiflah akal saya. Kenapa ada debat antara Tuhan di YouTube dengan memperdebatkan Yesus dan memperdebatkan Allah? Saya mencari tahu, ternyata betul Yesus menyatakan bahwa dirinya bukan Allah. Banyak saya katakan tadi firmannya. Di manalah firmannya, brother? Di Yohanes 14 ayat 12, Yohanes 4 ayat 34, Yohanes 5 ayat 36, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29, Yohanes 10 ayat 25, Yohanes 3 ayat 2, Yohanes 3 ayat 33 sampai 34, Yohanes 7 ayat 28, Yohanes 17 ayat 3. Lalu kita lihat lagi kenapa Allah ini tidak menampakkan dirinya seperti apa, karakter pribadinya seperti apa diri. Ternyata ada juga, di mana ada ayatnya berfirman, Bilangan 23 ayat 19, 2 Samuel 7 ayat 22, Ulangan 6 ayat 20, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 33. Apakah dia menjanjikan penebusan dosa, penghapusan dosa yang dikatakan Bapa? Ternyata Bapa menyatakan tidak ada penebusan dosa. Di mana ada? Ulangan 24 ayat 16, Hezekiel 18 ayat 20. Ya, saya pakai data, brother. Dan saya menunjukkan bahwa kekristenan yang kamu pakai itu adalah kekristenan bapak-bapak gereja dan Paulus. Itu betul kalau kamu mentuhankan. Tapi kalau kita Kristen, menyatakan diri kita Kristen, tapi semua perkataan Bapa dan perkataan Yesus yang telah diutusnya kita ikuti seperti yang saya ucapkan firman yang tadi, itu baru Kristen dari Alkitab. Saya pertanyakan lagi, kamu Kristen yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja dan Paulus pada 400 kurang lebih 405 Masehi yang lalu, atau Kristen yang firmannya disampaikan oleh Bapa atau Allah dan Yesus? Sebab kalau kamu adalah pengikut Kristus, kau akan tidak mentuhankan dia. Sebab Yesus bersaksi, pekerjaan besar-besarku, firmanku, bahkan kehendakku sendiri tidak. Oke, saya tanggapi. Ya, kalau tadi katakan bahwa di mana dalilnya, datanya, sehingga mengatakan kamu sesat, itu ada di Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Pahami kalimat itu ya, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Berarti dia sebelum manusia apa? Baca pasal-pasal yang ataupun juga kitab-kitab yang lain yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tadi saya sudah baca itu, bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Kemudian Yesus juga ada mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian pada saat Yesus naik, dia juga mengatakan bahwa aku pergi ke sana, pergi ke surga maksudnya, untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dia tidak Tuhan, manusia mana atau nabi mana yang berani menyediakan tempat di surga coba? Karena nabi sekalipun belum tentu juga dia masuk surga. Kan seperti itu. Karena ada nabi yang benaran kan, ada nabi juga yang palsu kan, sehingga ada kata nabi-nabi palsu. Itu sebagai pembuktiannya. Kemudian tadi kalau Anda terlalu banyak menyampaikan narasi-narasi dengan disertakan datanya dari ulangan sekian, bilangan sekian, nggak usah terlalu banyak bawa data, Pak. Jadi Bang Jimen, cukup kalau diskusi itu, kalau Anda ingin menyertakan data sebagai kebenaran dalam pernyataan Anda baca ini kalimatnya. Jangan menunjukkan kesannya Anda seperti punya banyak referensi, punya banyak pemahaman terhadap beberapa kitab ataupun juga ayat-ayat yang sudah Anda hormati. Anda bacakan, baru kita sama-sama koreksi tafsiran Anda itu benar nggak dengan tafsiran yang sebenarnya.
Apa yang menjadi tolak ukur dengan apa ya, sesuatu itu tafsirannya itu benar, ya kita baca dia satu perikop penuh. Satu perikop itu nanti kita bisa dapat intisarinya. Oh, ini maksudnya apa, pengajaran yang di dalamnya. Jadi kalau Anda hanya menyebutkan di pasal sekian, ayat sekian, Anda nggak membacakannya, ya sama saja omong kosong. Karena kita nggak mendengar isinya apa. Demikian. Saya ketika saya berbicara terpotong kok. Ketika saya berbicara terpotong gitu. Baik, saya akan lanjut. Saya menyatakan ketika Bapak memperkenalkan dirinya kepada kita manusia, bahkan kepada Musa dan kepada Yesus, bahwa dia itu tidak seperti anak manusia, apalagi manusia, dan setiap perkataannya masa dia berfirman dan tidak menepatinya, berarti otomatis dia menepatinya. Itu berlaku sampai langit dan bumi ini hancur. Ya, dia telah menjelaskan seperti apa dirinya, bahwa dia itu tidak sama dengan manusia atau ciptaannya. Yesus adalah manusia, dia juga anak manusia. Kita konfirmasikan Bapak, apakah benar nggak Yesus ini juga bersaksi tentang Bapak? Bersaksi banyak di Yohanes saya sebutkan tadi. Bahkan Allah menegaskan bahwa dia itu esa, ya. Di mana Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29 sampai 33. Kenapa Anda bisa mentuhankan? Karena Anda pakai kerangka berpikir kekristenan yang dikanonkan oleh Paulus dan bapak-bapak gereja. Mari kita lihat kenapa disebutkan Rasul Paulus sementara tidak ada nubuat sebelumnya datang kepada dia, dan tidak ada sebelumnya nubuat datang kepada orang bahwa Paulus ini akan menjadi rasul. Tiba-tiba dia bertobat. Bahkan ketika pertobatan dia itu dia berbohong. Mari kita lihat pertobatan itu. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 8. Di sana menyatakan bahwa dirinya dan kawan-kawannya mendengar suara tapi tidak melihat. Tetapi ketika dia ditanya ulang ketika sampai ke Damsyik, Kisah Para Rasul 22:9, para muridnya, para teman-temannya yang bersama dia 3 orang menyatakan, saya tidak mendengar dan saya tidak melihat. Di situ kita lihat perbandingan kebohongan si Rasul Paulus. Sebab dia menyatakan tadi sebelumnya mereka tidak melihat tapi mendengar. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 ternyata tidak melihat dan tidak mendengar. Jadi konfirmasi itu kita lihat kebohongan. Itulah yang Anda pakai sampai sekarang. Lebih ironinya, Anda pakai Alkitab LAI bukan merujuk pada original teks yang sudah dirubah terjemahannya atau salah terjemahannya, dan Anda yakini. Dari mana kita lihat? Yohanes 13 ayat 13. Betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru. Tuhan dan Guru. Ternyata original teksnya, yaitu dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris dan bahasa Belanda, ternyata bukan Tuhan, tapi Tuan, Lord. Lord itu bukan God. Lord itu bukan Tuhan, tapi Lord itu adalah Tuhan. Berarti kita bisa melihat bahwa terjemahan di situ sudah dirubah. Dan Anda meyakini dan mengimani, betul kau menyebut aku Tuhan dan Guru. Jadi brother, Anda menyatakan tadi harus baca satu perikop. Saya kasih samamu ayat, dan satu perikop itu menyatakan tentang dirinya. Yesus berkata tentang... Nah, bentar, saya tengahi. Jadi Ya, saya silakan Bang. bentar. Stop dulu. Saya tengahi dulu. Ini kan pakai sistem timer Ya, yang pakai namanya. timer, ya. Nah, ini kan sistemnya timer. Timernya timer TikTok. Jadi ini otomatis. Jadi waktu di atas kalian tuh ada 3 menit. Jika 3 menit itu langsung ke mute dan ganti orang gitu. Nah, bentar kita ulang dulu ya. Mungkin dah kemakan waktu Bang Gian. Kita ulang biar adil. Oke, terima kasih. Ya, jadi Bang Jimen, nanti gunakan waktumu dengan baik ya. Perhatikan itu ada timernya itu. Ya, yang pertama, tadi Anda mengatakan bahwa Allah itu Esa, lengkap dengan data-datanya ya. Ya, jadi Anda harus pahami dan Anda harus menerima loh. Anda nggak boleh menolak. Tuhannya orang Kristen itu ada 3, ada 2, 4, 5, 6. Loh, kami yang beriman, kok Anda yang ngotot? Kami mengakui Allah itu Esa, Allah itu satu.
Terus Yesus itu, Roh Kudus itu adalah bagian dari pribadi Allah. Firman Allah yang menjadi manusia, yang keluar dari diri Allah menjadi manusia. Allah itu tetap satu. Kok bisa keluar-keluar? Ya namanya juga Maha Kuasa, nggak usah Anda tanyakan. Terus Roh Kudus itu juga bagian dari pribadi Allah itu sendiri. Iya kan ada merpati yang katanya Roh Kudus itu Allah, apa juga Allah, bagian daripada pribadi Allah. Kalau Anda nggak paham ya, berarti nanti kalau memang Anda Kristen, tanya pendeta Anda di mana tadi Anda beribadah. Tapi saya yakin Anda Kristen abal-abal. Karena kalau memang Anda Kristen yang sejati, pasti Anda paham untuk itu. Kemudian, terkait dengan Rasul Paulus. Di mana ada nubuatan? Kalau memang Rasul Paulus itu adalah nabi ataupun juga rasul, tidak ada dia dinubuatkan. Loh, terus emangnya untuk menjadi seorang rasul harus dinubuatkan dulu? Harus ada dulu orang-orang yang menyampaikan bahwa akan lahir nanti seorang laki-laki yang tadinya dia adalah orang jahat kemudian mengikuti Yesus. Dia bernama enggak seperti itu. Terus kalau Anda memakai standar seperti itu harus dinubuatkan dulu. Terus berarti Anda ingin mengajari kami harus menolak para misionaris, para pendeta yang menyampaikan Injil Tuhan. Jadi nggak seperti itu. Terus Yesus kan dinubuatkan. Ya, Yesus itu kan dinubuatkan itu kan ceritanya itu kan untuk misi keselamatan itu. Dinubuatkan karena Allah itu sendiri yang memberikan janji kepada manusia bahwa dia akan mengutus anaknya, firman-Nya, untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Kemudian bagaimana untuk melihat orang bahwa dia benar atau enggak? Iya, tadi kira-kira seperti itu tadi ya, kalau tidak salah. Iya, jadi terkait dengan untuk melihat seseorang itu dia benar atau enggak, Alkitab mengatakan lihat dari buah rohnya. Orang-orang yang dituntun dalam Roh Kudus pasti dalam perkataan, tindakan, perilakunya pasti semuanya mencerminkan daripada teladan-teladan atau pengajaran Yesus. Demikian, Jimen. Oke, Anda berkata-kata dari tadi bla 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 bla, argumentasi Anda Bu, ya tidak ada datanya, Anda tidak bantah dengan data, itu saya bilang bullshit, omong kosong. Oke, lanjut. Saya menyatakan bahwa semua perkataan saya ini berdasarkan Alkitab, pandangan Alkitab. Benar, brother. Kalau memakai pandangan kekristenan yang diberikan oleh bapak-bapak gereja dan Paulus, jelas bahwa itu Anda akan mentuhankan Yesus. Tetapi ketika Anda memakai pandangan Alkitab, pandangan apa yang disampaikan oleh Yesus dan bapak-bapak gereja, Anda tidak akan mentuhankannya. Sebab Yesus bersaksi tentang seperti apa bapaknya, begitu juga bapak bersaksi seperti apa utusannya, seperti apa Yesus ini. Gitu. Satu itu. Kedua, brother, Anda menyatakan bagaimana dia tidak berbuah seperti Roh Kudus. Anda tahu nggak apa itu Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah kekuatan roh dari Tuhan, roh dari Bapa, itu yang menjadikan kekuatan dari Tuhan gitu. Nah, jadi roh Bapa itu diberikannya kepada manusia, bukan berarti sama dengan Yesus diurapinya roh juga kepada Musa, diberikannya roh kepada Musa. Apakah kita mentuhankan Musa juga? Tidak. Roh itu adalah bagian dari Bapa yang diberikannya, bukan berarti Bapa yang menjadi roh. Paham nggak? Itu kesalahan manusia gitu. Saya mau menyatakan juga kepada Abang, Anda berargumentasi tidak pandangan Alkitab, tetapi pandangan argumentasi keyakinan Anda di pandangan melihat Yesus ini kekristenan yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja dan Paulus. Dari mana Anda bisa membantah semua perkataan Yesus ketika Yesus yang menyatakan dirinya sendiri? Anda harus menghapusnya di Alkitab dulu. Baru kita pakai sistem yang Anda pakai adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi selama masih ada perkataan Yesus merujuk pada original teks dan perkataan Bapa, dasar Anda tidak ada untuk mentuhankan dia. Makanya saya katakan tadi kontradiksi. Sebab perjanjian baru, kapan dibentuk, kapan dibuat, kapan dibukukan. Itulah dasarnya pada awalnya disebutkan Biblos. Ya, kumpulan buku-buku, bukan kumpulan firman Bapa atau firman Tuhan.
Ya, jadi kita harus mengerti juga. Kita hanya congor-congor aja. Kamu dari tadi saya tidak ada data loh. Kau bantah data saya tadi begitu banyak. Sampai berbuih mulut saya pakai data. Yang disampaikan Yesus langsung. Yang disampaikan Bapak langsung. Bantah dulu itu. Perikopnya sama dengan perkataan Yesus kok. Bantah, lihat Alkitabmu. Terima kasih.